Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mau mulai, saya ingin kita berkomitmen dulu. Jadi seperti biasa, kalau layanan BK di kelas, kita berkomitmen yang pertama, tolong semua alat tulis ataupun buku yang tidak berkaitan dengan layanan BK dimasukkan ke dalam tas. Yang berikutnya, nanti kalau ada temannya yang berpendapat ataupun bertanya, kita harus menghargai dan mendengarkan. Oke. Dalam etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, akhirnya nanti setelah layanan ini, Bu Rizka berharap kamu dapat menerapkan cara berteman sesuai dengan etika, sehingga memudahkan kamu untuk berinteraksi di dalam apa ini? Kelas. Nah, tujuan khususnya kamu dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses berteman. Yang kedua, kamu dapat merumuskan cara-cara membangun pertemanan sesuai etika pergaulan. Disiapkan, diberi langsung jawabannya saja, tuliskan langsung jawabannya saja. Hobi saya adalah, langsung jawabannya. Kedua, makanan favorit saya adalah, artis atau seniman lah. Idola saya adalah, sudah? Keempat, tempat liburan impian saya adalah dengan teman sebangkunya. Yang tidak punya teman sebangku, bisa ditukar? Sudah ditukar? Baik. Dengarkan instruksinya. Berikan komentar terhadap tulisan temanmu tadi. Silahkan. Singkat ya, komentar. Terserah, kamu mau komentar apa? Suka banget kasih komentar. Oke, sudah ya. Instruksi selanjutnya. Baris ke 1, 2, 3. Oke. 4, 5, 6. Tidak boleh pegang punya diri sendiri. Baris 4, 5, 6 juga demikian. Silahkan ditukar kertas itu tadi. Ya. Sudah? Yang punya sendiri. Begitu, paham ya? Silakan. Yang lain 4, 5, 6 ada kendala bertukarnya? Ya. Oke. Sudah aman? Silakan diberi komentar. Iya. Yang sudah. Oh, masih. Oke. Dikembalikan ke pemiliknya. Biar makan cewek. Kenapa biar makan cewek? Dua. Kita sama. Oh, oke. Kenapa harus etika? Keempat. Semoga tercapai. Oke. Terus? Oke, itu sendiri. Kemudian etika pergaulan itu juga menjadi tolak ukur untuk kamu berinteraksi dengan temanmu. Tadi ketika berdasarkan mengamati ya, ketika kamu diminta untuk bertukar dengan temanmu, perasaanmu bagaimana? Malu, apalagi? Canggung, apalagi? Boleh. Kenapa? Iya,
karena masih gratis. Mumpung gratis, ayo mimpi setinggi-tingginya kan kita lagi. Ketika tadi ya ditukar antar baris, cemasnya meningkat nggak? Malunya meningkat nggak? Oke, sebelahnya. Nania akan share di grup kelas. Mengerjakannya itu jadi kamu harus diskusi. Boleh bertanya, diskusikan. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Oh, kamu pakai Canva. Oke, boleh. Pakai fitur edit juga boleh ya. Malah lebih mudah kalau fitur edit. WhatsApp, terus kan? Ya, iya, ya, betul. Iya, betul. Gitu aja ya. Daripada pakai Canva, kalau kelamaan, kamu bisa pakai fitur edit yang ada di jadi dimasukkan ke situ. Ya. Apa? Udah selesai. Pokoknya baru satu. Oke. Kita hobinya sama itu kita bisa lebih cakap. Yang kedua, frekuensi itu udah pasti. Yang ketiga, ketertarikan positif itu cepat jujur. Jadi kalau kita berteman, kita pasti punya ketertarikan dengan teman yang memiliki sifat yang baik. Tapi kalau sifatnya ya itulah, Oke. Lain dan membina pertemanan. Yang pertama itu kita harus mengajak bercanda ya. Yang kedua, mengajarnya bermain. Dan yang ketiga, mengobrol dengan orang yang bersama. Yes. Oh ya, ini saya dari rokok, aku, bukan, Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan, Kirania. Bagaimana jika kalian ingin mengajak teman untuk berteman ya, terus responnya dia itu buruk, contohnya kamu ketika sudah ramah dengan dia, tapi dia itu kayak respon yang kayak apa sih hari ini gitu, gimana respon kalian dan menurut kalian bagaimana? Pasti. Tidak mood. Dia ada ke bawah dari rumah. Bagaimana? Kita malah ajaknya bercanda dan responnya malah buruk. Biasanya seperti itu. Dari anak laki-laki ya, sekarang kita coba cek yang dari Untuk yang pertama ada faktor yang mempengaruhi pertemuan, itu mempunyai kesamaan hobi dan komunikasi berteman sampai lama. Yang kedua ada upaya yang baiknya dilakukan untuk memulai berteman, yaitu mengajak berkenalan dengan ramah. Apabila kita tidak ramah, ya mungkin responnya juga apa sih ini kok ngajak kenalan, kok ngajak ikut gitu loh. Jadi supaya itu tergantung kita juga yang ngajak kenalan ya. Kalau kita ngajak yang baik-baik, pasti bertemannya juga baik. Jadi teman kita, contoh misalnya si Sarah nggak suka di sini, nggak suka di sini, jadi kita juga tahu batasan. Yang kedua ada memiliki sifat menghargai yang tinggi. Contoh, ketika dia berpendapat kepada kita harus menghargai pendapat para ya. Jadi kalau dia pengennya ini, kita juga harus bisa menghargai. Yang ketiga ada kita ya berbagi pengalaman dan kita
apa coba hal-hal baru yang apa Oke, ya, adakah yang berbeda, yang belum dari semua kelompok ini ada nggak yang belum tersebut dari kelompok? Tidak ada. Bu Rizka ingin ada refleksi dulu. Ada yang bisa menyampaikan secara singkat ya, apa hal baru yang kamu dapat dari materi ini? Pertemanan, ha? Oh, jadi tahu mana pertemanan yang baik, mana yang tidak baik. Terus caranya untuk berteman tadi sudah dapat belum? Apa? Kalau hah? Nggak apa? Tidak semena-mena, menjaga sikap, perkataan. Kalau bisa yang dimaksud kita juga harus bisa menjaga sikap kita supaya kita bisa dihargai sama orang lain. kita harus menjaga sikap kita supaya bisa dihargai oleh orang lain. Oke, terima kasih. Bagus. Langkah selanjutnya apa bagi kamu? Coba saya berteman dengan banyak orang dan mencari relasi sebanyak mungkin. Cara yang paling kamu akan terapkan itu apa? Cara berteman yang akan kamu terapkan apa? Sabar dan ramah. Nggak so asik gitu ya. Berteman, kamu jadi punya banyak pengalaman ya. Banyak pengalamannya dia bisa kita ambil pelajaran, pengalaman lu bisa diambil pelajaran oleh temanmu. Tapi ada juga resikonya. Tadi sudah disebutkan, resiko kalau dari kelompoknya Dandi sama Gama tadi, saya bisa kena pengaruh untuk minum-minum, merokok kalau di komunitas antar sesama teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini evaluasi layanan, jadi silahkan kamu scan. Boleh di-scan, silahkan.